Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang semoga masih dalam keadaan sehat ya, terbebas dari segala penyakit beserta keluarga anak-anakku sekalian di rumah. Hari ini kita akan lanjutkan materi kita, yaitu tentang mengukur sudut. Kalau sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara membuat sudut, ya, semoga kalian masih ingat caranya. Sekarang kita masuk bagaimana caranya mengukur sudut. Nah, di sini Pak Adi udah menyiapkan beberapa contoh sudut. Nanti kita akan ukur bagaimana tahap-tahapannya. Sekarang kita lihat, misalnya nomor 1, ya. Nomor 1 ini ada sebuah sudut. Yaitu sudut, ini adalah lambang sudut ya, lambang sudut seperti ini. Sudut AOC, ya, berarti titik tengahnya adalah O. Kita akan mencari tahu berapakah besar sudutnya, sudut AOC. Sudut AOC. Yang pertama kita akan letakkan titik tengah di O, karena O adalah titik tengahnya atau titik sudut. Maka kita letakkan titik sudutnya di tengah-tengah penggaris ya. Kemudian kita harus samakan garis A. Kita mau pilih yang mana nih? Yang ini atau yang ini? Ya pastinya ketika kita samakan titik tengah, otomatis garis A akan sejajar dengan garis yang bawah ini. Ya, sekarang kita samakan dulu titik tengahnya dengan titik sudut. Nah, udah sama. Yang kedua, perhatikan garis ini. Ini belum sejajar. Kita sejajarkan dengan garisnya, harus pas dengan angka 0. Lihat. Nah, udah sejajar. Ya. Titik tengahnya udah sejajar dan garis biru tadi udah sejajar dengan angka 0. Sekarang kita mulai menghitung. Kita akan mulai menghitung sampai garis biru ini. Ya. Kita mulai dari 0, 10, 20, 30, 40, 45. Karena di sini 50, berarti tengah-tengahnya adalah 45. Ya. Jadi, kalau udah sama titik tengahnya dengan titik sudut, kita samakan lagi garisnya dengan 0. Kemudian kita mulai menghitung sampai garis yang dibentuk tadi, garis C. 0, 10, 20, 30, 40, 45. Berarti ini sudutnya adalah 45 derajat. Ya, ini sudutnya 45 derajat. Kalau misalnya kita hitung dari C, bisa nggak? Bisa aja sebenarnya. Sekarang kita lihat. Kita tempatkan lagi titik O, ya, titik O dengan titik tengahnya dengan garis tengah. Sekarang kita tempatkan di sini, berarti otomatis garis C harus sejajar dengan garis 0. Nah, ini udah sama. Kita mulai menghitung dari 0. Ingat, selalu dari 0. 0, 10, 20, 30, 40. Di sini 50, berarti tengah-tengahnya adalah 45. Berarti sama. Boleh menghitung dari bawah. Ya, boleh menghitung dari samping, asalkan titik sudutnya harus di titik tengah dan salah satu garisnya harus sesuai dengan garis ini. Ya. Jadi, sudut AOC adalah 45 derajat. Kita masuk ke PQR. Sudut PQR berbentuk beda ya. Kita lihat sudut PQR. Sekarang kita mulai menghitung. Titik sudutnya adalah Q. Berarti tengahnya nanti di sini, ya. Kita misalnya ambil garis P, Q dan P, kita akan sejajarkan. Titik tengahnya harus sama. Kemudian garis P harus sejajar dengan garis 0. Harus sejajar dengan garis 0. Nah, sudah sejajar. Sekarang kita hitung. Ingat, mulai dari 0. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ini 90, dan ternyata di sini 90
ya. 90 ini 100, berarti ini 95. Berarti sudut PQR adalah 95 derajat. Gimana kalau misalnya kita hitung dari QR-nya? Coba kita hitung dari QR. Ya, berarti titik tengahnya adalah Q, kita samakan. Q harus sama, dan nolnya berarti harus jajar. Ingat, ini adalah garis ya, garis bawah. Samakan. Udah disamakan ya, udah. Ya, garis R-nya udah sejajar dengan garis 0. Q udah sejajar dengan titik tengah. Kita mulai menghitung dari 0 sampai sampai garis P. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. 90, lihat ini. 90 kalau ditarik panjang 95. Ya, jadi PQR adalah 95 derajat. Berikutnya nomor 3. Nomor 3. Kita lihat nomor 3 itu ada GHI. GHI kita akan hitung garis HI-nya. Jadi kita sejajarkan dengan titik tengah. Ya, H sebagai titik tengahnya, samakan. Kemudian I kita sejajarkan dengan 0. Nah, udah sejajar. Sekarang kita akan menghitung. Ingat, mulai dari 0 sampai garis ini, sampai garis G. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 10, 20, 30, 140. Lihat garis G-nya mengarah ke 150. Jadi dari 0 sampai 150. Berarti sudut ini adalah 150 derajat, ya. Jadi ini adalah 150 derajat. Berikutnya sudut KLM. Ini yang terakhir ya. Sekarang lihat titik sudutnya adalah L, berarti titik tengahnya di sini. Kita akan pakai salah satu garis. Boleh pakai garis M, boleh pakai garis K. Misalnya kita pakai garis M, berarti mulai nolnya di sini, ya. Samakan titik tengahnya. Garis birunya kita samakan dengan 0. Nah, udah sama dengan 0, udah sama dengan L. Yang akan kita cari adalah garis K. Nah, ini udah kelihatan ya. Kita mulai menghitung dari 0. 0, 10, 20, 30, terus 100, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Nah, berarti pas 170 ya. Jadi dari 0 sampai 170. Ini adalah besar sudutnya. Jadi besar sudut L adalah 170 derajat, ya. Sudut KLM adalah 170 derajat. Nah, itu dia cara menghitung sudut atau cara mengukur sudut. Semoga kalian bisa mengerti. Ingat, pertama adalah tentukan titik sudutnya. Kemudian harus sejajar dengan penggaris yang tengah. Kemudian salah satu garis yang akan kalian ukur harus sejajar dengan 0, ya. Kalau misalnya HG berarti dari titik tengah ke 0 sini. Kalau misalnya I berarti dari titik tengah ke 0 yang hitam, ya. Harus sejajar. Kemudian kalian boleh menentukan besar sudutnya sampai ke garis berikutnya dari I ke G. Nah, semoga anak-anakku sekalian bisa mengerti dengan baik dan bisa mengerjakan soal-soal latihan atau bisa menghitung besar sudut yang ada di buku paketnya. Ya, nanti tugasnya ada di buku paket. Silakan kalian kerjakan, nanti hasilnya difoto untuk dikirim ke Padi. Ya, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.